minggu ini kita mau bahas tentang bagaimana eskatologi itu sangat mempengaruhi cara kita hidup sekarang ini. Nah, jadi penekanannya kalau minggu lalu lebih kepada yang not yet-nya, tapi hari ini kita lebih banyak membahas tentang respon kita terhadap kultur, terhadap budaya. Saudara, saya sebelum kita mulai membahas bahasan ini ya, saya ingin bilang ya bahwa kita punya budaya itu, kita punya pandangan terhadap budaya sangat dipengaruhi oleh kultur kita nih sejak kecil gitu. Tadi Ari waktu memilih lagu This Is My Father's World itu kan sudah menyatakan pandangan dia yang secara budaya yang agak positif gitu. Sedangkan banyak orang Kristen tuh dibesarkan di dalam dua lagu yang totally beda gitu. This world is not my home. Di satu sisi ada satu lagu yang berkata dunia ini bukan rumah saya. Tapi di satu sisi kita juga menyanyikan tadi barusan ya satu lagu yang seberangan, yaitu adalah This Is My Father's World. Dan orang yang mungkin tidak bisa melihat tegangan ini mungkin akan bingung, ini message-nya Kristen tuh bertolak belakang kali ya. Tapi kita kalau udah 2 minggu kita bahas terus menerus, kita sudah cukup lama di dalam gereja reform, kita tahu memang nggak simple A atau B, tapi memang dunia ini, realitas ini penuh dengan kompleksitas, dan bagaimana pandangan kita terhadap dunia yang akan datang itu sangat mempengaruhi hidup kita yang di masa sekarang. Nah, oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menjadi guiding lights, menjadi penuntun terang bagi kaki kami ya Tuhan, untuk kami boleh menapaki kehidupan yang Tuhan masih berikan di dalam dunia ini, dan bagaimana kami boleh berespon dengan tepat terhadap semua budaya, semua aktivitas yang kami lalui. Kiranya Tuhan pimpin agar kami boleh semakin peka terhadap kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saya mulai dengan 2 pertanyaan singkat aja ya. Satu yang memang lebih sehari-hari, satunya lagi itu yang memang lebih bersifat besar gitu, negara. Coba, ini tadi pagi istri saya ikut PA ya, lalu ada seorang ibu PA wanita di Zoom, lalu dia mendengar, saya juga ikut mendengar gitu ya, seorang ibu cerita tentang anaknya, gimana dia melarang anaknya itu pegang handphone. Saya nggak tahu anaknya umur berapa gitu, tapi dia itu melarang anaknya punya handphone gitu. Saudara coba pikir ya, kalau saudara ini punya anak kecil, misalnya umur 5 tahun deh ya, atau 8 tahun gitu, SD kelas 2 atau kelas 3 gitu, atau kelas 6 juga boleh lah. Saudara kira-kira akan kasih dia pegang handphone atau enggak? Akan kasih dia boleh punya account media sosial atau enggak? Gitu. Mungkin ada beberapa yang kasih ya, dan kita sudah lihat ada beberapa yang kasih gitu. Ada beberapa yang sama sekali, ketat sekali bilang enggak gitu. Nah, itu sehari-hari aja ya, masalah pegang handphone atau enggak, punya account media sosial, Facebook atau Instagram, iya atau enggak, itu sangat dipengaruhi oleh pandangan si orang tua terhadap budaya. Kalau ibu yang melihat bahwa budaya ini negatif, budaya apa ini itu ya, handphone atau media sosial itu sepenuhnya negatif, maka dia akan melarang gitu. Termasuk game. Saya juga ini ya banyak mengikuti anak-anak dilarang main game karena game itu totally evil, boleh dibilang begitu, buat ibu yang melarang. Nah, itu satu ya. Maksudnya itu dalam hal sehari-hari. Tadi hal yang kedua adalah masalah tentang negara. Negara, bagaimana kita menghadapi Pilpres. Tadi Ari ada cerita tentang John Piper, dan saya memang mau cerita tentang John Piper dan John MacArthur juga. Saudara tahu kan tanggal 3 November mendatang ini adalah pemilihan presiden Amerika ya. Apakah Trump atau Joe Biden. Dan polarisasinya kuat banget, sama seperti kita ya, Pilpres yang kemarin itu polarisasinya kuat banget gitu. Dua-duanya itu benar-benar bertolak belakang di dalam banyak hal, dan pendukung-pendukungnya itu sama sekali itu nggak bisa lihat poin dari seberangnya. Jadi hanya bisa lihat ininya ya, pilihannya masing-masing gitu. Nah, saudara, di satu sisi kan kalau Trump itu mewakili Republik ya, Partai Republik itu yang menekankan lebih banyak nilai-nilai
tradisional, Christian values, sedangkan Demokrat itu lebih mewakili nilai-nilai yang liberal, misalnya gay rights, misalnya juga abortion, dan yang lain-lain gitu. Nah, simpelnya adalah ya orang Republican, orang Kristen, sekalipun nggak suka sama Trump gitu ya, nggak suka dengan ininya, tapi polisinya pasti dia akan pilih polisi yang lebih bersifat pro kepada nilai-nilai Kristen. Seperti misalnya dia pilih judge, dia pilih hakim supreme judge yang sangat konservatif, yang boleh dibilang nggak akan menggolkan itu aborsi, yang nggak akan menggolkan transgenderisme gitu. Sedangkan kalau Demokrat itu lebih bersifat yaitu bebas di dalam itu ya, bahkan juga agak anti terhadap nilai-nilai konservatif gitu. Ini baru ngomongin religious. Dalam ekonomi juga beda banget gitu ya. Dalam hal teks juga beda banget. Dalam hal sosial beda banget gitu. Dua ini gitu. Nah, misalnya ya, ada dua pandangan yang saya juga baru baca ini. John MacArthur 3 hari yang lalu berkata begini. Dia berkata gini. Coba saya coba ini buka websitenya yang clear ya. Dia berkata gini. Any real, kutipan langsungnya, any real true believer will vote for Trump. Jadi dia bilang, kalau kamu benar-benar orang Kristen sejati, maka kamu akan vote untuk Trump. Kenapa? Karena ya ini, kalau kalian peduli terhadap ratusan nyawa bayi-bayi yang diaborsi, kalau kamu percaya tentang kekudusan seksual, kalau kamu percaya tentang nilai-nilai kekeluargaan yang baik, maka nggak ada jalan lain, kamu harus vote Trump. Itu ininya ya, posisinya dari John MacArthur yang sangat-sangat mendukung Trump karena policy yang mungkin dia nggak terlalu suka Trump, tapi at the end of the day, yang penting itu polisinya. Sedangkan John Piper kemarin baru tulis juga, dan dia berkata kira-kira demikian. Saya heran, Piper mungkin juga kayak saya heran ya bahwa orang Kristen tuh bisa sangat yakin bahwa kerusakan yang besar akan dihasilkan karena kita memilih hakim yang jelek, kita menghasilkan hukum yang jelek, kita menghasilkan polisi yang jelek, dibanding kita memilih orang yang punya karakter yang jelek. Dia bilang kan ya, Trump itu secara karakter sangat jelek gitu ya, dan yang lain-lain. Jadi dia bilang ini, maksudnya gue nggak bisa terima bahwa ya betul pro-abortion policies itu membunuh banyak orang, tapi jangan salah, kalau kamu memilih orang yang karakternya jelek sebagai pemimpin, itu juga akan sangat merusak seluruh budaya, seluruh negara. Dan dia kasih contoh misalnya negara raja-raja Israel begitu ya. Raja Israel itu mewakili satu bangsa. Ketika rajanya jahat, maka seluruh negara itu, seluruh bangsa itu juga ikut terkontaminasi oleh kejahatan karakter dari si pemimpin tadi. Jadi saudara bisa lihat ya, yang satu mementingkan policy, yang satu mementingkan person. Dan dua ini kita bisa lihat dua-duanya ini pemimpin ini ya, pemimpin Kristen gitu. Pemimpin Kristen yang besar di dalam Amerika. Dan kita lihat ini memang sangat mewarnai perbedaan cara kita memandang politik, cara kita memandang budaya, dan kita hari ini mau bahas tentang berbagai respon kekristenan di sepanjang sejarah terhadap budaya itu apa sih? Ada yang sangat negatif, ada yang sangat positif. Coba kita bahas. Ini saya pakai modelnya si Niebuhr ya, yang pertama ya, yang sangat terkenal. Setiap kali orang membahas tentang Christ and culture, maka mau nggak mau nama Niebuhr ini pasti keluar. Dan dia memberikan 5 model. Ini sudah agak lama. Nanti kita akan bahas bagaimana Tim Keller, D.A. Carson itu mereviewnya ya, mengupdate-nya lebih lanjut lagi. Tapi kita coba lihat yang ini dulu, tradisional. Yang pertama adalah Christ itu XP ya, bahasa Yunaninya, against culture. Against. Yang kedua, Christ of culture. Kalau yang ini berarti
orang Kristen itu withdraw. Orang Kristen itu menarik diri dari budaya dan tinggal di dalam komunitas yang kecil. Sedangkan kalau off itu akomodasi, bahwa ini budaya sama kekristenan hampir sama gitu ya. Kalau yang ini adalah above ya, dominasi ya. Seperti misalnya gereja di abad pertengahan itu semua budaya tunduk di bawah gereja, misalnya gitu. Yang keempat adalah in Christ and culture in paradox. Lalu yang kelima, Christ transforming culture. Ya, tulisannya agak jelek karena tulis di pad ini ya. Walaupun tulisan aslinya juga jelek sih, saudara. Ya, tapi kira-kira begini ya. Ini 5 poin yang kita bisa lihat gitu ya. Christ against, Christ of culture, Christ above culture, Christ and culture in paradox, sama Christ transforming culture. Nah, ini kalau kita lihat di dalam ininya ya, pandangan kita ya. Saudara lihat budaya itu lebih banyak positif atau negatif. Nah, kalau kita coba lihat di dalam 5 itu di dalam secara positif negatif ya, skala positif maupun secara skala negatif gitu. Yang paling positif kita melihat adalah ini kan ya. Yang ini adalah accommodate ya, akomodasi ya. Tadi accommodate. Agak susah ya tulis ini ya. Tunggu kita bahas. Accommodate ya. Oke, accommodate di sini. Kalau yang ini adalah ini off ya. Kalau ini above. Kalau above itu adalah sintetis. Synthetic relationship maksudnya adalah semua budaya itu diadopsi tapi dibumbui dengan warna-warna Kristen gitu. Nanti kita akan lihat satu persatu. Lalu yang ke tengah-tengah itu paradoks. In paradox. Maksudnya ini lebih bersifat dualistis. Dualistis gitu. Ya, satu ada realm rohaninya, satu ada realm gereja, tapi budaya punya realm yang berbeda lagi. Jadi ini 2 realm yang terpisah. Jadi jangan dicampur-campur gitu. Kalau yang lebih negatif, kita lihat yang paling ujung, paling negatif itu against kan ya. Against ini withdraw kan ya. Tadi ya, withdraw. Budaya itu jahat, maka mari kita menyepi. Mari kita membuat budaya tandingan di luar sana. Kita jangan masuk ke dalam budaya gitu. Yang ini adalah transform. Dia melihat budaya ini negatif. Karena itu mari kita transform, kita convert yang negatif menjadi positif, negatif menjadi positif gitu di sini ya. Kalau yang di sini ini sepenuhnya negatif, udah kita jangan ikut campur. Kalau yang di sini ada realmnya masing-masing gitu ya. Ada realm 2 realm terpisah. Kalau yang di sini ini satu mengatasi ini. Kalau yang ini mungkin hampir begini ya. Kalau 2 lingkaran begini. Kita bisa lihat ini kira-kira gambaran daripada skema bagaimana kita melihat kekristenan itu positif atau negatif di dalam sini. Oke, waktu kita lihat begini saudara, maka kita lihat satu-satu ya. Transformational yang ini ya. Ini sangat mirip dengan gerakan reform lah ya, dengan GRII begitu, dengan apa sih karakteristik ini? Karakteristiknya adalah kita bisa lihat kalau transformasionalis ya. Transformasionalis itu adalah dia sangat menekankan Christian worldview ya. Dan kita lihat kalau kita udah tahu, kita udah pernah belajar Christian worldview, kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita lihat itu nggak lepas dari cara pandang kita. Kita punya kacamata, atau bahkan kalau Pak Yadi bilang itu bukan kacamata yang bisa kita lepas-lepas gitu. Itu bola mata. Kita nggak bisa lepas lihat segala sesuatu itu dari mata kita. Mata kita juling, ya segala sesuatu kita lihat dengan juling kita gitu. Maka ini pengaruhnya adalah, pengaruh paling besar dari tokohnya adalah Kuyper ya di sini, yang berkata setiap inci dalam budaya ini harus dimenangkan bagi Kristus. Dan kenapa? Karena kita lihat mereka punya 2 pandangan. Yang namanya budaya itu nggak netral, makanya harus dimenangkan. Karena budaya itu di bawahnya itu punya religious belief yang menyembah kepada Tuhan, yang taat atau yang tidak taat.
gitu ya. Makanya semua yang tidak taat harus dimenangkan menjadi religious belief yang taat gitu. Dan kepercayaan ini, religious belief ini mempengaruhi segala sesuatu, mempengaruhi cara pandang, cara kita bekerja, cara kita pilih baju, cara kita handle money, mempengaruhi segala sesuatu. Ini makanya di dalam budaya tadi gitu ya, Christian right tadi misalnya MacArthur gitu ya, MacArthur itu akan melihat bahwa ya ini kita harus memenangkan budaya, kita harus memenangkan Amerika supaya menjadi taat kepada nilai-nilai kekristenan. Nah, karakteristiknya kita lihat kan ya, bahwa di sini baiknya adalah dia itu tadi walaupun melihat itu ya, budaya itu negatif, tapi posisi ini melihat bahwa secular profession itu sangat penting, dan bahkan mendorong jemaat itu untuk ayo kamu melayani Tuhan dong. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tapi melayani Tuhan juga di secular profession. Dan kamu justru harus memenangkan dunia sekuler bagi Tuhan. Kamu melayani Tuhan, kamu menjadikan gerejamu sebagai tempat perusahaanmu sebagai kingdom of God juga gitu. Jadi mendorong orang itu untuk excel di dalam profesinya ya. Dia melihat bahwa kamu bekerja di bidang hukum, kamu bekerja di bidang bisnis, kamu bekerja di bidang pendidikan, apapun itu baik gitu. Human institution itu penting. Ini ya positifnya dari transformasionalis. Kelemahannya adalah kita lihat di sini Christian worldview. Kalau kita, saudara, kalau setiap minggu ikut kebaktian di Kelapa Gading dan banyak mendengar itu ya, liturgi kehidupan yang banyak dibahas oleh Pendeta Jethro selama berapa bulan terakhir ini, kita sadar gitu bahwa kita punya hidup, gaya hidup kita ini tidak dibentuk hanya oleh mind, hanya oleh reason, tapi ternyata kita menjadi seorang yang materialis, kita matre gitu ya, itu bukan karena kita setuju dengan materialis, tapi karena kita selalu dapat diskon itu. Karena kita selalu itu lihat semua orang itu gaya hidupnya tuh ya begitu. Matre ini yang penting. Maka kita menghidupinya lewat liturgi setiap hari gitu. Setiap kali kita ke mall, setiap kali kita mendapatkan kepuasannya ke mall, yaitu akhirnya kita jadi punya materialis worldview itu dari situ. Bukan lewat mind, tapi lewat ya setiap hari, lewat belanja online, lewat lewat ya semua hal itu ya, lewat perkumpulan, lewat teman-teman, lewat apa yang kita nonton. Jadi yang ini. Dan kita tahu hari Minggu misalnya, hari Minggu kita ke gereja gitu. Sebagian besar orang itu pergi ke gereja. Mereka mendengarkan firman Tuhan di sini. Tapi hari Minggu yang pergi ke gereja sama pergi ke bioskop ya, lebih banyak mana saudara? Lebih banyak pergi yang ke gereja tentunya, karena bioskop kan terbatas banget gitu. Tapi saudara, sepanjang Senin sampai Sabtu, kira-kira orang lebih banyak membahas ini firman Tuhan atau lebih banyak membahas tentang artis, membahas tentang Marvel dan yang lain-lain. Yang ini ternyata. Jadi kita lihat kan ya, worldview itu nggak masuk lewat mind, tapi lewat ya ini budaya, produk budaya. Jadi seringkali ini ya, orang-orang Christian right seperti yang tadi gitu, itu lebih menekankan kalau ingin mengubah budaya itu lewat politik. Sedangkan kalau kita lebih sadar gitu ya, lebih banyak itu peranan untuk mengubah budaya itu bukan lewat politik. Politik itu selalu ketinggalan di belakang. Politik itu biasanya hanya mengubah apa yang memang sudah jadi konsensus di publik. Tapi konsensus di publik gitu ya, kayak misalnya program Me Too gitu. Me Too dan women's right, dan itu biasanya muncul dari mana? Bisa dari art, dari media, dari institusi pendidikan. Nah, selalu itu yang mulai itu budaya. Bukan budaya, maksudnya ini ya, art sama pendidikan gitu, education. Lewat dari situ dulu, masuk ke dunia umum, baru ternyata nanti dilegalisasi di dalam politik dan hukum. Jadi agak belakang sebenarnya. Dan kita sering nggak aware karena kita lebih berjuangnya di dalam ini budaya gitu.
Dan satu lagi negatif yang sangat sering dikritik oleh pandangan-pandangan yang lain, ini adalah ketika berkuasa sering menekankan karena mereka mau masuk ke dalam level-level politik, itu akhirnya sering nggak aware bahayanya dari kuasa, bahayanya dari dosa berkuasa. Dan ketika berkuasa seringkali mengatasnamakan Christian culture untuk justify hal-hal yang berdosa. Nah ini waktu saya baca dari yang pandangan satunya lagi ya, kita sangat marah itu ketika misalnya civilians di Rwanda itu orang-orang Rwanda itu dibunuh oleh kaum ini misalnya ekstremis, atau juga misalnya pemboman oleh North Korea gitu. Tapi ketika bom atom dijatuhkan, sebagian besar rakyat Amerika itu setuju bahwa bom atom itu yang menghancurkan 2 kota dan ratusan ribu civilians ya. Demi apa? Demi karena ini Kristen, demi karena ini untuk hal yang lebih baik dan segala sesuatu. Itu saudara. Oke, lalu yang kedua, kalau tadi kita lihat itu yang ini, kalau yang sangat positif tadi di sini itu relevance. Bagaimana gereja itu berusaha relevan dengan budaya. Saudara bisa coba lihat contoh-contohnya tuh apa ya. Gereja-gereja yang coba relevan ya dengan budaya-budaya gitu. Karena budaya itu nggak jelek kok, budaya itu positif kok. Bahwa Tuhan juga bekerja kok, bukan hanya di dalam gereja, tapi Tuhan juga bekerja kok di dalam budaya luarnya gitu. Roh Tuhan bukan hanya ada di dalam, roh Tuhan kan bukan hanya roh gereja, tapi roh seluruh dunia. Maka dia juga bekerja dong di dalam dunia gitu. Maka misalnya contoh-contoh seperti psikologi gitu ya, psikologi modern. Oke, bawa masuk ke dalam gereja. Ini sesuatu hal yang bisa kita adopsi. Misalnya apa? Manajemen bisnis. Lalu kita adopsi juga ke dalam gereja. Lalu kita baptis di dalam terminologi Kristen lah ya tentunya ya di sini. Jadi bagian ini melihat budaya itu sangat positif, dan bukan hanya positif tapi juga nggak perlu dibongkar gitu, nggak perlu diacak-acak, tapi cukup langsung diadopsi dan ditambal-tambal dengan bahasa-bahasa Kristen atau dimasukkan elemen-elemen Kristen tambahan gitu. Misalnya apa? Misalnya di dalam sejarah kita pernah lihat 2 hal yang besar gitu ya. Agustinus mengadop Neoplatonis, mengadop itu ya filsafat Neoplatonisme, dan juga Aquinas ya mengadop Aristotle. Dan mereka melihat ini sesuatu yang bisa diadopsi, lalu mereka kembangkan di dalam kerangkanya filsafat dunia. Nah, karena mereka sangat optimis terhadap tren budaya begitu ya, dan nggak terlalu kritis, nggak mengkritisi, bahkan nggak mencoba untuk membongkarnya gitu. Akhirnya ya ini mereka sangat-sangat sangat-sangat longgar ya di dalam mengadopsi. Jadi kita lihat apa yang kalau di dalam budaya kita sekarang ya, movement yang mewakili adalah seeker church ya. Bagaimana gereja itu harus friendly, seeker friendly gitu. Budaya itu harus relevan, karena kalau orang nggak suka dengan gaya liturgi yang kuno, mari kita ganti budaya kita ganti liturgi kita supaya orang itu nggak ada kesulitan masuk ke gereja, lalu kita bawa pelan-pelan ke dalam gereja gitu. Kita coba cari common ground-nya gitu ya, common good di dalam banyak hal. Orang dunia itu peduli kepada social justice, maka gereja mari kita perjuangkan social justice gitu. Dan mereka nggak terlalu bahas tentang dosa, mereka nggak terlalu bahas tentang doktrin-doktrin yang agak ofensif, yang negatif begitu ya. Maka negatifnya apa di dalam relevance ini? Negatifnya adalah karena terlalu adopsi, mereka adapt ya, sangat adapt dengan new trend. Yang namanya trend kan akan selalu berganti gitu, seperti jeans, skinny jeans, satu saat akan cut bray, akan berlalu.
Dan kita akan lihat ke belakang, ya itu udah outdated gitu, udah ketinggalan zaman. Dan karena mereka sangat adapt kepada tren-tren ini, ketika tren ini lewat, maka gereja juga dianggap outdated, udah nggak relevan lagi tuh begitu. Cara-cara psikologi, cara-cara ini. Maka setiap kali mereka gitu harus apa? Harus bunglon. Harus senantiasa itu adapt gaya-gaya baru. Dan itu salah satu kelemahan besarnya adalah akhirnya yang mereka fokuskan itu bukan firman Tuhan, bukan liturgi yang di dalam, tapi mereka sibuk untuk terus mencari tren-tren apa yang lagi in di luar sana gitu. Fokusnya lebih kepada di luar sana, budaya yang di luar sana. Dan negatifnya adalah ya akhirnya orang lihat oke, adopt gitu. Tapi setelah mereka lihat misalnya ada gereja yang mirip dengan ini diskotik gitu ya, karena mau menjangkau orang-orang yang suka diskotik gitu. Tapi orang-orang ini akhirnya juga sadar, ya kamu setengah-setengah, lebih baik saya langsung aja ke diskotik beneran gitu, lebih grass, lebih full dibanding gereja yang setengah-setengah begini. Nah akhirnya juga ditinggalkan gitu. Nah, jadi ini yang kita lihat akhirnya apa? Pembatas antara gereja, identitas gereja dan identitas dunia itu makin lama makin lebur dan hilang. Dan lama-lama tidak relevan lagi. Yang tadinya sangat memperjuangkan relevance, akhirnya ketika tren itu berganti, malah ini jadi nggak relevan lagi gereja. Nah ini ya, tapi kita lihat tadi positifnya ya, berusaha untuk approach-nya punya approach yang lebih fleksibel. Oke, kita bahas yang berikutnya, yaitu adalah kalau tadi di sini paling negatif ya, paling positif ini yang tadi itu ya, relevance. Maka pendulum sininya adalah counter kulturalis ya, yang itu justru sangat memandang budaya itu negatif. Jadi budaya gereja itu harus budaya yang kontras dengan dunia. Dia nggak bisa lihat bahwa Tuhan itu bekerja menebus budaya di luar gereja. Enggak, cara Tuhan itu ya bekerjanya di dalam gereja gitu. Yang kita perlu lihat, yang perlu kita kembangkan adalah di dalam gereja. Yang di luar itu negatif gitu. Kapitalis market, wah itu jahat gitu ya. Pemerintah itu menindas gitu. Budaya pop culture itu evil. Jadi mari kita proteksi diri di dalam. Dan mereka itu suka pakai term empire ya, untuk melihat bahwa yang namanya kultur di luar itu seperti empire, seperti Roman Empire, seperti sekarang American Empire yang selalu negatif gitu, yang lebih banyak negatif gitu. Dan mereka punya concern adalah jangan tahu berharap deh ada perubahan yang long lasting gitu ya. Jangan tahu berharap bisa ditransform menjadi budaya Kristen. Buktinya itu Konstantin gitu ya. Setelah Romawi ini Konstantin jadi lebih baik, ternyata enggak, ternyata juga buruk gitu. Jadi mereka bilang kalau yang ini kan terlalu konsen kepada budaya kan ya. Budaya, konsen kepada budaya di luar. Kalau di sini bilang enggak, kita konsennya fokusnya kepada dalam. Kita perkembangkan saja budaya yang di dalam kita gitu. Just faithful being church. Kalau kamu faithful sebagai itu ya, sebagai apa? Sebagai ragi, ya nanti juga akan mempengaruhi semua kok. Tapi kamu nggak usah mimpi untuk mempengaruhi dunia. Kamu just fokus untuk jadi gereja yang setia. Nanti cara Tuhan gimana untuk mempengaruhi dunia itu urusannya Tuhan. Tapi urusannya kita adalah just being the church. Being the church. Panggilanmu adalah being the church, not to transform the world lah, untuk merubah dunia. Enggak usah gitu. Fokus kepada discipleship di dalam, fokus kepada liturgi, fokus kepada gereja gitu. Jadi di sini ya, dia akan menuduh ini ya, orang-orang seperti John MacArthur itu ini mau menjadikan Amerika itu kembali ke zaman Konstantin gitu. Ada, kalau saudara baca artikelnya, yaitu ya, apa yang di-achieve MacArthur dengan sleeping with Trump gitu. Istilahnya main mata, gereja main mata dengan budaya, dengan negara, tidur bareng dengan negara, dengan dunia. Nah, itu akhirnya mereka melihat
Nggak perlu begitu. Kita be faithful, be pure di dalam panggilan kita. Yang diperlukan apa? Seperti Yesus, fokus kepada kaum marginal. Kaum marginal yang itu ya, janda, orang miskin, orang asing di sini. Karena Tuhan Yesus datang mencari kepada mereka. Jadi kita nggak perlu fokus kepada budaya untuk menjadi direktur utama, menjadi presiden. Enggak. Panggilan kita tuh bukan ke situ. Panggilan kita tuh ke sini, gitu. Turun ke bawah, bukan naik ke atas di situ. Jadi mereka di sini lebih bersifat pasifis. Mereka menolak masuk ke dalam militer, gitu ya. Mereka sangat menarik garis tegas antara gereja dan negara, gitu ya. Jangan ikut campur negara, gereja juga, negara jangan ikut campur ke sini, gereja juga jangan ikut campur ke negara, begitu. Kritikannya apa kita terhadap kalau lihat begini? Kritikannya adalah kita lihat, benar gak sih kita itu nggak ada peran di dalam budaya? Ternyata dalam sejarah kan kita lihat ada kok ya. Dalam sejarah misalnya William Wilberforce, betul kan? Ini akhirnya dia berusaha keras dan betulan perbudakan kulit hitam itu berhasil dilegalisasi secara hukum di dalam DPR. Akhirnya ini di-ban, dilarang itu perbudakan. Lewat siapa? Lewat William Wilberforce dan orang-orang yang setuju dengan ide-ide dia gitu yang diperjuangkan. Dan kalau mau lihat lebih besar lagi, bukan hanya perorangan, kita lihat budaya, ada kok. Coba lihat Eropa gitu ya. Saudara lihat Eropa gitu, sangat menjunjung tinggi human rights, sangat menjunjung human dignity, sangat menjunjung tinggi kejujuran, sangat menjunjung tinggi ini ya, nilai-nilai yang positif tadi gitu, accountability. Kenapa? Sebelumnya saudara lihat, sebelum Kristen masuk, Eropa tuh model kayak gimana? Model barbar, saudara, gitu. Tapi karena pengaruh gereja, dan kita bisa lihat ya, ternyata memang gereja itu, nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai gereja itu mentransformasi seluruh budaya Eropa ini menjadi seperti budaya Eropa yang sekarang ini, yang kita bisa lihat meninggikan hal-hal positif tadi ya, bukan tanpa pengaruh Kristen. Jadi kita bisa bilang ya ini, ada kok hasil-hasilnya di sini gitu. Oke, itu yang berikutnya yang terakhir ya. Kalau kita lihat di dalam sini, ini ya, kita udah bahas yang ini, yang against, kita udah bahas yang ini, yang dua ini ya, kita udah bahas yang ini. Nah sekarang tinggal sisa yang ini, paradoks ya, yang dualistis ya. Nah ini namanya adalah two kingdom. Ini mungkin jauh lebih minoritas dibanding tiga lainnya gitu. Tapi ini diinikan oleh Lutheran ya, kaum Lutheran gitu. Two kingdom approach. Two kingdomnya itu gimana? Dia punya approach-nya adalah Tuhan memerintah dunia itu dengan dua cara yang berbeda. Two kingdom. Jadi dengan cara ini namanya itu common kingdom. Common kingdom. Yang kedua ini redemptive kingdom. Yang ini Tuhan bekerja memerintah ini dengan natural revelation dan juga common grace. Common grace ya. Common grace yang ada di dalam orang, baik orang Kristen maupun orang non-Kristen. Karena itu, karena orang Kristen dengan orang non-Kristen sama-sama punya common grace, punya common ground gitu ya, maka kita bisa kerjasama side by side. Jadi nggak perlu tuh beda dengan misalnya tadi transformasionalis ya. Maka kita harus membuat sekolah Kristen yang mengajarkan nilai-nilai Kristen. Nggak usah gitu. Itu ranahnya pendidikan ya pendidikan. Kamu kalau mau ngajarin tentang teologi segala macam, itu cukup di gereja gitu. Jadi mungkin kalau to kingdom nggak terlalu setuju dengan sekolah Kristen Calvin misalnya ya, yang ada pelajaran agama, ada pelajaran filsafat, dan fisika diajarkan di dalam Christian worldview. Oh, nggak perlu. Netral aja, tapi nanti tentang itu diajarin di sini nih. Ini yang baru namanya adalah itu ya, special revelation ya.
Revelation di sini. Jadi nggak perlu yang ini menindas yang ini, nggak perlu juga sebaliknya. Jadi ini punya dua realm yang berbeda di sini gitu. Jadi yang di sini kita hanya perlu sama seperti tadi yang si counter cultural ya. Peran kita apa? Peran kita adalah kembangkan saja yang di sini, kembangkan saja yang redemptif, gereja maksudnya di sini, kembangkan saja PI, kembangkan saja KTB, komunitas, nggak usah terlalu masuk kepada di sini buruh, cipta kerja, itu urusannya mereka, urusannya dunia gitu. Yang kita perlu dilihat di sini adalah tugas gereja adalah be the church, mirip dengan counter culturalis ya. Cuman bedanya adalah counter culturalis itu menarik diri dari budaya karena mereka melihat budaya itu negatif. Sedangkan mereka kalau to kingdom melihat budaya itu positif, budaya itu baik. Budaya itu nggak perlu dia nggak melihat budaya di sini ya, budaya itu sebagai evil seperti seperti tadi sebagai empire, evil empire. Atau dia juga nggak melihat sebagai transformasionalis budaya itu sebagai fallen yang harus di-redeem. Oh enggak. Budaya itu dari sononya positif. Sama seperti redemptive juga positif. Cuman yang ini terbatas common grace, kalau yang ini special revelation and saving grace. Jadi ya sudah main di dua ranah sesuai dengan domainnya masing-masing gitu. Di dua kingdom ini ya. Nah, ini yang agak problematis. Kita lihatnya adalah mereka kan lihat gini. Oke, nggak perlu kok cara melihat seperti Christian worldview yang lihat cara kerjanya harus ini selalu bertabrakan antara ini dan ini. Oh enggak. Itu kita bisa lihat misalnya tukang ledeng Kristen, emangnya betulin ledeng ada cara kerja Kristen yang beda? Sama kan? Yang penting motivasinya. Yang penting motivasinya rajin, baik, jujur, itu aja. Tapi nggak ada cara kerja montir Kristen yang berbeda, kan nggak ada gitu. Secara objektif, hanya subjektifnya aja gitu. Nah, di sini bablasnya adalah mereka sangat melihat ini positif, sedangkan bahkan lebih daripada Alkitab melihatnya. Karena Alkitab lihat orang berdosa itu selalu menindas ini, Revelation, menindas wahyu Tuhan, menindas wahyu Tuhan. Dan kita lihat hasilnya apa gitu di dalam sejarah. Hasilnya adalah ini. German Lutheran di tahun 1900 awal membiarkan Nazi Jerman ini ya untuk tidak ditantang, untuk tidak direbuke oleh gereja-gereja Lutheran. Karena apa? Ya sedikit banyak karena pengaruh to kingdom sini. Ya sudahlah, kami urusan rohani, kamu urusan politik gitu. Kamu ini saja ini. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ada kelemahan-kelemahan, ada hal-hal yang bersifat beda gitu di dalam keempat approach ini. Satu sangat negatif lihatnya, satu sangat positif lihatnya. Dan setelah kita bahas 4 hal ini, apa yang kita bisa lihat, saudara? Yang kita bisa lihat dari semuanya ini adalah keempat modelnya mana yang benar, mana yang salah. Ya, kita udah bahas tadi ya. Keempat-empatnya ada benernya, empat-empatnya ada salahnya, ada blind spotnya. Benernya ada ayat-ayat Alkitab yang mendukung, iya betul. Ada negatif effects-nya, ada juga. Jadi gimana kita melihatnya sekarang, saudara? Mana yang kita harus pilih dari model-model tersebut gitu? Kayaknya adalah kita sebelum pilih mau model yang mana dan apakah pertanyaan kita harus pilih salah satu dari model tersebut, kita akan lihat dulu 2 pertanyaan yang penting kita bahas. Nah, ini dari Center Church-nya Tim Keller, dia nambahin jangan cuma pikir satu approach tadi doang ya, culture negatif dan positif di sini ya tadi gitu. Tapi kita juga lihat ini waktu kita lihat kita optimis atau negatif nih di dalam kita melihat budaya. Di sini yang tadi kita lihat kalau di positif kan lebih ada relevance sama to kingdom, lihatnya kan negatif positif di sini kan ya. Tapi juga kalau yang negatif kan orang reform sama orang Anabaptis tadi ya yang counter culturalist itu lihatnya negatif di sini.
Tapi bukan hanya itu, tapi kita juga lihat bagaimana mereka melihat satu aksis lagi ya, kita tambahin. Mereka lihat budaya itu pada dasarnya itu baik atau jahat. Kalau baik bisa diridim, kalau jahat berarti nggak bisa diridim sama sekali, nggak bisa ditebus, gitu ya. Nah itu menentukan kita itu aktif atau pasif di sini. Kalau kita melihat budaya itu sepenuhnya negatif, sepenuhnya evil empire, dan kita nggak bisa apa-apain, ya maka itu akan mempengaruhi sikap kita menjadi pasif. Tapi kalau kita bilang positif, kita harus relevan, berarti itu positif aktif kan ya di sini. Sekarang kita pilih ini deh, ganti warna gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini kalau pakai 4 begini, dia bisa lihat ini itu relevance. Relevance yang tadi, yang lihat ini secara positif di sini ya. Budaya itu positif, kita harus adapt. Dan juga makanya kita harus actively adapt. Nah di sini, relevance di sini. Kita bisa lihat. Lalu yang tadi two kingdom. Two kingdom juga lihatnya positif di sini kan ya. Kalau tadi pakai approach-nya tadi, yang paling utama ini adalah relevance. Lalu di sini two kingdom. Di sini ada transformasionalis. Terus di paling ujung ini adalah si counter culture ya. Nah, two kingdom approach-nya justru beda. Approach-nya adalah di sini ya. Dia nggak melihat kita perlu aktif karena dia bilang semua yang di dalam dunia ini bakal hancur kok. Yang nggak hancur itu hanya jiwa kita dan tubuh kebangkitan. Tapi ekonomi dan semua itu akan hancur. Jadi ngapain kita fokus kepada hal-hal yang akan berlalu? Dunia ini bukan milik, bukan rumah kita. Maka dari itu kita fokus saja kepada urusan-urusan jiwa dan rohani kita. Maka dia lebih bersifat pasif di sini. Oke, lalu kita lihat ini. Transformasionalis itu apa? Walaupun dia lihat negatif, tapi dia aktif atau pasif? Dia lebih bersifat aktif ya. Nih, transformasionalis. Berusaha meredeem setiap bidang sesuai dengan Christian worldview di sini. Nah, ini Christian Wright, John Piper, ini ada di sini nih. Sedangkan kalau counter culture ada di sini. Dia melihat budaya itu negatif, dan dia juga melihat nggak ada yang kita bisa lakukan lah. Maka kita pasif di sini, nggak usah masuk ke militer, nggak usah masuk ke budaya, maksudnya itu apa ekonomi dan yang lain di sini. Jadi kita bisa lihat di sini, saudara, masing-masing itu punya ininya ya, pandangannya masing-masing. Dan bagaimana nih sekarang setelah kita lihat gini, apa yang harus kita lakukan? What next-nya? What next-nya adalah semua model ini tadi kita udah bahas, ada positif, ada negatifnya, ada keterbatasannya. Semua itu terbatas dan realitas ini jauh lebih kompleks dari satu model bisa adopt. Jadi next-nya apa? Next-nya adalah berusaha sebisa mungkin ke tengah, di dalam tengah ini ya. Sebisa mungkin center. Nah, center itu maksudnya apa? Center itu bukan kompromistis mencari jalan tengah, tapi ini dari Carson, dia bilang justru kita mesti lihat di dalam ranah biblical theology, kita harus lihat keempat-empatnya itu ada di dalam CFRC tadi. Oke. Kalau ini kita creation ya. Lalu fall. Lalu redemption kan ya. Lalu ini consummation. Nah, saudara, kita lihat tadi 4 ranah tadi tuh sangat mewakili. Creation tuh semua baik gitu ya. Ini lebih mirip dengan two kingdoms gitu ya. Yang melihat segala sesuatu itu positif, baik, goodness of creation. Itu di sini nih. Kalau fall itu lebih mirip si transformasionalis. Reform gitu ya, yang melihat bahwa setiap budaya itu punya ininya, antitesisnya, punya underlying belief di bawahnya yang menyembah Tuhan atau menyembah idol, menyembah berhala. Jadi kita harus transform ini di sini. Kalau redeem ini si counter culture tadi ya,
yang melihat bahwa cara Tuhan meredeem adalah dengan masuk ke dalam satu budaya atau satu komunitas. Di sini satu komunitas sangat menekankan redemption. Tapi kritikannya adalah emang kalau kamu bikin satu gereja yang nggak involved di situ, dosa nggak masuk ke situ. Tetap aja kan, tetap aja ada dosa di situ. Tetap aja kamu nggak bisa lepas dari budaya yang berdosa di sini. Jadi ini sangat meninggikan redemption tapi kurang di dalam fall di sini. Lalu consummation, ini yang si relevance ya, yang juga sangat melihat budaya secara overly positif gitu ya. Semua akan direstorasi, semua bisa kita adopt gitu. Maka apa ini kita ininya? Kita harus lihat ya ini, kita harus lihat keempat-empatnya bersamaan. At the same time, bukan hanya mencari jalan tengah, tapi juga kita harus lihat di keempat-empatnya ini. Kita harus lihat ini saudara, apa? Tergantung dari konteksnya. Kalau saudara tinggal di Amerika, tinggal di ini ya, Korea Utara ya, saudara pasti bisa budayanya itu ya, cara saudara melihat budaya gereja dan budaya itu sangat bertentangan, sangat against gitu, karena dianiaya kan ya di sini. Jadi memang tergantung konteksnya tuh di mana gitu. Tapi kalau saudara bisa punya pandangan tadi itu kingdom, bahwa budaya ini baik, budaya ini sudah sepenuhnya positif. Itu kenapa? Karena penggagasnya itu tinggal di Amerika Utara, yang semuanya nyaman, yang bisa beribadah secara baik, yang kalau doing business juga diatur dengan hukum yang jelas, yang tegas. Tapi kalau tinggal di Korea Utara atau di Indonesia, mungkin mereka akan berpikir ulang itu pandangan-pandangan mereka gitu. Jadi kita bisa lihat di sini konteks kita tuh gimana gitu. Dan kita bisa lihat ini bukan satu posisi yang harus kita pilih mati-matian, tapi ini adalah satu toolbox gitu ya. Satu toolbox di mana gereja saat ini musimnya lagi di mana. Kalau musimnya di Cina ya memang harus konfrontatif gitu ya. Harus bilang kita nggak bisa itu bilang apa kita bisa kerjasama dengan Communist Party. Enggak, justru kita harus tarik garis pembatas yang jelas di antara gereja dan negara gitu. Tapi kalau misalnya di negara-negara yang sudah sangat dibalut dengan budaya Kristen sebelumnya, mungkin akan jauh lebih positif, bisa kerjasama gitu. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana gitu ya ininya kita mengadopsi pandangan yang mana itu tergantung. Setidaknya kita bisa bahas tiga sikap kita ya, gitu. Tiga sikap gitu ya. Tiga sikap. Yang pertama adalah misalnya setiap kali kita berhadapan dengan budaya gitu ya, dengan ekonomi ataupun dengan produk kultur gitu ya, teknologi, mobil listrik lah, batu bara gitu ya. Misalnya kita against gak dengan batu bara nih, kita against gak dengan isu lingkungan gitu. Kita adopt yang acceptable. Ini kita bisa adopt gitu. Tapi yang kedua, kita ambil beberapa elemennya, lalu kita transform. Yang bisa kita transform. Atau yang ketiga, totally itu harus di-reject dan dibuang. Yang mana saudara? Ya itu tergantung. Enggak setiap produk budaya, makanya enggak setiap produk budaya itu harus kita buang. Karena semuanya selalu setan itu, negative empire. Enggak saudara. Tapi ada yang kita bisa adopt, ada yang harus kita reject, ada yang harus kita transform di dalam ini, di dalam manifestasinya. Jadi kalau kita belajar semuanya hal ini ya saudara, kita akan bisa punya sikap yang kita lihat setiap itu punya keterbatasan sehingga kita bisa lebih rendah hati gitu. Rendah hati dan kita lebih bisa nggak arogan bahwa kita punya pandangan yang pasti paling benar, yang lain pasti salah. Ternyata enggak gitu ya. Kita terbatas gitu. Kita bisa blaming, ini nih gara-gara Christian rights lah, gara-gara orang-orang yang main politik, makanya kekristenan selalu begini.
Iya, nggak bisa begitu juga gitu. Bahwa kita lihat di sini, ketika kita lihat begitu ya, kita bisa lebih punya holistic view. Saudara, saya juga waktu saya persiapan ini, saya sengaja baca buku yang countercultural. Ya itu ya, apa Resident Aliens-nya dari si Stanley Hauerwas dan William Willimon gitu. Kalau saudara baca ya, saudara akan sangat convinced kita itu memang nggak usah transform culture at all gitu. Kita itu cukup being faithful to the church aja. Sudahlah, urusan budaya itu urusannya secondary. Yang penting kita perkuat gereja. Nanti cara gereja itu mewarnai, cara gereja itu menggarami dunia itu urusannya Tuhan. Tapi kita nggak usah punya ambisi mentransformasi culture, nggak usah. Kita cukup perkuat gereja gitu, just being faithful church. Dan argumen-argumennya itu ininya ya, wah sangat-sangat boleh dibilang convincing gitu ya, kalau kita hanya lihat satu gitu. Dan kita akan lihat, oh yang pandangan-pandangan yang lain salah gitu. Makanya kita memang perlu terbuka juga, dan memang kalau ada dialog antara keduanya begitu ya, orang-orang itu lebih nggak jadi ekstrim dalam pandangannya gitu. Jadi ketika sekarang ada dialog-dialog ya, ternyata dari dua yang sangat bertentangan itu bisa mulai semakin mendekat ke tengah gitu. Walaupun mereka tetap pegang pandangannya, tapi mereka mulai bisa lihat pandangan seberangnya, dan ya ada benernya juga ya kamu. Oke, jadi mereka nggak se-ekstrim sebelumnya gitu. Jadi saya rasa ini satu pandangan yang saya nggak bahas hanya satu di sini khusus, tapi sengaja pilih bukakan empat-empatnya supaya kita bisa sadar banyak loh Christian approach terhadap budaya itu sangat banyak, dan semuanya itu punya kekhasannya masing-masing yang kita bisa belajar daripadanya, dan bagaimana kita mengaplikasinya di dalam hidup kita masing-masing gitu. Karena panggilan kita ya memang untuk hidup di dalam dunia ini yang sekarang yang already tapi juga belum not yet. Dan sementara ini tegangannya tuh gimana? Antara kita masih hidup di dalam dunia, tapi kita juga sekarang sudah bukan dari dunia. Kita itu sudah jadi orang yang diredeem bagi kerajaan Allah, tapi kita masih tinggal di dalam kerajaan dunia. Bagaimana ini? Kita tegangan dua dunia ini gitu. Nah ini bagaimana kita berespon gitu. Ada kalanya kita harus adapt, ada kalanya kita harus reject gitu. Di dalam hal mana kita perlu kepekaan, dan kepekaan itu nggak bisa diusahakan sendirian. Kepekaan itu ketika kita di dalam gerejanya pun sendiri juga harus ada dialog dengan gereja-gereja lain gitu ya, dengan budaya-budaya lain, supaya kita akhirnya bisa lihat lebih holistik. Nah, tapi saudara, kita sadar ya, setiap model itu attract different people. Kenapa? Karena kita itu manusia terbatas. Kita itu punya skill, punya talenta yang juga terbatas. Gitu kan ya. Jadi seringkali gini, ada orang komplain ya. Misalnya pakai contoh Gary aja deh. Gary itu kurang diakonia ya, kurang social service pelayanan gitu. Ada yang justru bilang Gary itu kurang personal PI ya, lebih banyak PI-nya itu yang besar, kayak regional gitu. Atau Gary itu ini ya, kurang manajemennya kurang teratur ya, lebih dinamis gitu ya, kurang bisa diorganize secara teratur gitu. Nah, saudara, ketika lihat ini ya, keluhan-keluhan tersebut, kita baru sadar ya, orang itu hanya lihat satu perspektif. Orang yang peduli kepada social concern, dan dia lihat ini loh yang harus diperjuangkan oleh gereja. Orang yang punya bakat di dalam manajemen ya, dan dia gregetan kok ini manajemennya kurang rapi gitu, maka dia juga mengajukan komplainnya, mestinya di-manage dengan lebih baik dong. Orang yang punya hati penginjilan pribadi gitu ya, yang punya hati kepada ini, dan juga melihat ini harusnya lebih begini dong. Jadi kita bisa lihat di sini saudara, kita punya interest terhadap mana, dan kita lebih condong kepada model yang mana, itu sangat ditentukan juga dengan interestnya kita, dengan juga gift yang Tuhan kasih gitu ya. Makanya kita nggak bisa, makanya gereja, maksudnya nggak ada satu gereja yang bisa melakukan segala sesuatu gitu ya. Harus
PI dan juga harus melakukan social justice besar-besaran gitu. Karena resources-nya terbatas. Jadi memang ada spesialisasi. Walaupun bukan berarti itu jadi alasan untuk kita hanya nyaman melakukan salah satu gitu. Kita harus berusaha ininya, tapi dalam level personal kita lihat apa yang kita bisa kembangkan. Dalam level gereja juga bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang belum kita kerjakan gitu. Karena gereja kan terdiri dari lebih banyak individu ya, berarti lebih bisa mengembangkan lebih banyak bidang-bidang yang lain juga. Jadi inilah berbagai respon gereja dan bagaimana kita sebagai umat Tuhan kita bisa bertanggung jawab ketika kita berespon di dalam panggilan kita. Oke, kalau ada pertanyaan saya rasa ini cukup bisa mengundang banyak respon yang belum tentu saya bisa articulate dengan memuaskan, tapi kita sama-sama bisa coba pikirkan ya. Oke, coba kita lihat apakah ada pertanyaan di chat ya. Kalau saudara punya pertanyaan, saudara bisa ketik di chat buat yang di Zoom. Oke, sementara kita tunggu kalau ada pertanyaan, saya serahkan dulu kepada Ari untuk mungkin persembahan ya, Ari. Sambil kita tunggu orang untuk ketik chat kalau ada. Ketik pertanyaan. Oh, mungkin sebelum persembahan aku pengumuman kali ya, kok. Oke. Iya, jadi teman-teman besok di hari Minggu kita tuh udah hari Minggu kita udah mulai ibadah. Itu untuk kebaktian umum 1 ditiadakan, tapi digabung ke kebaktian umum 2 di jam 10. Tapi untuk datang ke gereja ini membutuhkan pendaftaran, teman-teman. Jadi teman-teman bisa daftar terlebih dahulu. Di sini udah ada ya webnya untuk teman-teman bisa daftar. Nah, nanti dari situ kemudian nanti teman-teman akan dapat barcode. Ya, nanti barcode itu yang akan ditunjukkan di gereja. Jadi besok jam 10 dengan tema Dunia yang Sedang Lenyap oleh Pak Billy Kristanto. Juga ada di kebaktian umum ketiga itu di jam 5 sore. Kebaktian umum 3 ini pakai bahasa Mandarin, namun nanti ada translatornya juga oleh Bapak Kenny Ruben. Pengumuman selanjutnya ada acara nih dari tim PI, ngopi yuk, ngobrol PI, ngobrol penginjilan. Nah, teman-teman juga yang ingin ikut karena nanti di hari Kamis ini harus daftar juga. Nanti setelah daftar baru teman-teman bisa dapat linknya. Nah, daftarnya bisa ke link ini. Kemudian nanti yang akan bawa acaranya cukup banyak ya. Cukup banyak, ada Pak Billy, ada teman pemuda kita juga Gerin, ada Pak Yudi juga. Jadi kalau yang kayak penasaran gimana ya caranya bisa PI, kok kayaknya takut ya untuk memulai. Karena mungkin ya ketika kita di pesawat atau ya dimanapun ya, mungkin Tuhan kasih kesempatan untuk kita PI, tapi kayak dari kita yang belum siap. Nah, disinilah kita bisa dipersiapkan. Nah, selanjutnya pengumuman ketiga, ada setiap hari Sabtu jam 7 pagi kita itu ada persekutuan doa. Nah, persekutuan doa ini nggak pakai link Zoom, namun teman-teman bisa langsung ikut live streaming yang ada di website. Jadi teman-teman harus masuk ke website. Nah, setelah di persekutuan doa, Sabtu depan, langsung persekutuan doa, dari persekutuan doa kita ada acara untuk memperingati Hari Reformasi yang dibawakan oleh Pak Tong dan hamba Tuhan lainnya. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 11. Sama juga, ini teman-teman butuh daftar dulu untuk bisa dapat linknya. Daftarnya bisa ke website reformasi.stemi.id atau bisa juga ke WA yang ada di sini 0813 ini. Gitu. Nah, minggu depan kita juga ada pemuda. Tapi di sini belum ada brosurnya ya. Iya, ada pemuda di jam 4 sore. Jadi jam 11 kita selesai seminar reformasi, jam 4 sore ada pemuda juga kayak hari ini di jam 4 sore. Gitu. Ini udah ada pertanyaan ya, kok? Ya. Saya lihat ada 2 ya. Saya bacakan ya, saudara. Ini
dari Erik. Menurut Koheru, untuk konteks budaya di Indonesia yang masih sangat tinggi rasisme, diskriminasi terhadap kaum minoritas, juga korupsi, nepotisme, kira-kira pendekatan apa yang paling efektif untuk bisa kita kerjakan? Oke, sekaligus yang kedua ya, Hans Tunggajaya. Di Perjanjian Baru, sepengetahuan saya, walaupun orang Kristen saat itu hidup di tengah-tengah budaya yang anti-Kristen, tidak dibahas secara eksplisit bagaimana orang Kristen seharusnya respon ke budaya. Gimana tuh Koheru? Saya akan coba bahas yang Hans, walaupun itu juga sedikit akan membahas apa yang Erik ya. Dan bahkan saya pengen pertanyaan Erik itu nanti kita bahas di dalam kelompok gitu. Karena memang saya tadi mau lempar diskusi di dalam kelompok itu di dalam konteks kita nih Indonesia gitu. Jadi kalau kita terlalu banyak bahas di sini mungkin kan lebih bisa buat kita nanti di grup ya bahas lebih banyak warnanya gitu. Bukan. Sedangkan kalau yang tadi yang Hans ya, kita bisa lihat begini. Gimana sih dengan budaya yang sangat-sangat melawan gitu ya, yang sangat anti Kristen gitu. Di dalam minggu lalu kita ada bahas yang namanya itu Filipi ya, Filipi. Di Filipi itu Philippians ya. Philippians. Oke. Filipi itu kan membahas bagaimana kita itu sebuah koloni ya. Koloni di tengah-tengah budaya masyarakat yang berbeda. Di sini. Waktu kita bahas tentang ini, saudara, kita bisa lihat juga respon kita terhadap budaya itu juga tergantung dari musimnya. Tadi kita lihat dari kalau secara individu dari kita punya gift, dari kita punya calling. Nah, tapi kalau kita lihat sebagai ranah besarnya hubungan gereja dengan culture secara makro, bukan mikro ya, secara makro, kita juga bisa lihat itu ada 4 musim ya, 4 musim yang kita bahas. Kita cuma 2 musim sih, banjir atau nggak banjir gitu ya, panas atau nggak panas. Tapi kalau di situ kan ada winter ya, winter itu sangat dingin. Nah ini posisi di mana gereja itu sama dunia itu ya, sama negara begitu misalnya, itu sangat-sangat against gitu, sangat berantem, nggak ada common ground, dua-duanya benar-benar musuhan. Nah ini kita bisa lihat misalnya kekristenan dengan Al-Qaeda begitu ya, itu agak susah itu. Kita bisa lihat di sini sangat-sangat gereja itu sangat-sangat lemah gitu, sangat-sangat lemah, nggak ada daya tawar dan hanya sebagai victim gitu. Dan ini mungkin juga ketika masa-masa orang Kristen itu ditindas di bawah kaisar-kaisar Nero dan yang lain ya, orang-orang Kristen itu dijadikan bulan-bulanan di sini. Ini winter, lemah sekali posisi gereja gitu. Tapi setelah winter selesai, saljunya mulai lumer, saudara mulai masuk kepada spring, di mana benih-benih kecil itu mulai tumbuh gitu ya. Kecil, tapi kita bisa lihat bertumbuh di mana-mana, menjamur. Jamur sih, bukan pohon oak yang gede gitu. Tapi dia di mana-mana itu, seluruh tanah tuh penuh. Nah ini kita bisa lihat ini kondisi gereja di mana. Ya kalau sekarang mungkin di China gitu ya. Ditindas, tapi bertumbuh. Kalau di sini kan lemah sekali gitu ya. Kalau di sini bikin komunis party itu sangat khawatir dengan gereja gitu ya. Makanya si Wang Yi ditangkap, gereja-gereja ditutup. Kalau lemah, mereka nggak tahu peduli gitu ya. Mereka nggak tahu peduli dengan Hinduisme di Cina misalnya gitu. Mereka nggak tahu peduli misalnya dengan apa gitu ya. Ajaran agama yang masih kecil sekali. Tapi kekristenan is growing and banyak di mana-mana, mulai semakin besar. Maka ini spring gitu ya. Lalu misalnya setelah spring summer gitu ya. Nah ini masa-masa keemasan. Nah ini misalnya apa? Misalnya ya waktu Reformation lah ya, waktu pasca Reformation, Puritan gitu. Amerika lah ya, US ketika nilai-nilai Kristen itu akhirnya itu menjadi dominan di dalam masyarakat. Nilai-nilai Kristen itu gereja abad pertengahan misalnya gitu, mungkin lebih cocoknya abad pertengahan, di mana ya itu kekristenan menempati center. Lalu setelah summer ya autumn ya, di mana mulai
mulai rontok lagi. Nah ini mungkin Amerika yang sekarang gitu ya, modern American, di mana nilai-nilai kekristenan itu masih bercokol kuat gitu ya, human rights, human dignity, tapi mulai rontok gitu. Karena sekularisme sudah semakin berkembang, sehingga nilai-nilai agama, religious values itu nggak boleh muncul di ruang publik. Itu hanya bisa muncul di ruang ranah gereja gitu. Hanya hal-hal yang rohani gitu. Tapi doa di sekolah, di band. Jadi di sini mulai yang istilahnya yaitu nilai-nilai kekristenan itu dimarginalize, nggak di center lagi. Kalau ini di center, kalau autumn itu akhirnya mulai ke pinggir lagi, mulai ditinggalkan, tapi masih cukup kuat. Nah ini mewakili banyak gambaran yang tadi ya. Kalau winter itu lebih kemana, saudara? Winter itu lebih ke yang tadi ya, counter culture ya. Karena nggak ada jalan tengah, either or gitu ya. Kita nggak boleh jabat tangan dengan Communist Party gitu. Ini apa? Maksudnya ini bukan counter culture, bukan ya ini. Kita nggak bisa jabat tangan dengan Nero lah. Kalau Spring itu ya berarti kita berusaha mentransformasi ya, transform gitu. Kita berdoa supaya seluruh Cina itu boleh dimenangkan, nah, kayak gitu kan ya. Kalau Summer ini ya berarti mulai masa keemasan, ini yang namanya Two Kingdom, bahwa kita bisa lihat kultur itu begitu saturatednya sehingga sangat-sangat positif. Jadi kita nggak terlalu khawatir untuk harus mentransformasi dan yang lainnya, karena ya udah cukup ini kok, udah cukup baik kok di dalamnya. Nah kalau autumn ini ya berarti yang terakhir, yang berarti kita lihat itu mencoba tetap relevan ya, di sini, mencoba tetap relevan. Padahal udah mulai ketinggalan gitu. Tapi tetap engkau yang berusaha pakai skinny jeans gitu, ape-ape yang masih berusaha relevan gitu, tapi sudah ditinggalkan. Saya rasa kira-kira begitu kali ya. Gimana kita bisa lihat ya, bagian kita harus diminta apa? Bisa peka melihat zaman supaya kita bisa berespon juga. And yet ini pun juga masih generalisasi, karena di Amerika pun juga tergantung kamu di state mana gitu kan ya. Jadi memang realita itu kompleks dan nggak ada satu model yang bisa pas. Walaupun ini sudah lebih mendetail lagi, dia berusaha membaginya sesuai dengan waktu, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan respons. Tapi and yet justru ini menariknya, kita nggak bisa jadikan model ini sebagai saviornya kita. Kita tetap harus berjalan berserah kepada Tuhan. Mungkin salah nggak? Mungkin, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita bisa lihat di dalam sejarah, Tuhan tidak membuang umatnya, Tuhan tidak membuang sejarah. Dia terus berkarya di dalam setiap sejarah. Bahkan di dalam sejarah 2020 pun kita bisa melihat ada winter di beberapa negara, ada spring, ada summer, ada autumn di mana-mana gitu. Indonesia yang mana gitu? Indonesia menurut kalian tuh apa? Winter, spring, yang pasti bukan summer, bukan autumn ya. Karena kita ini Eropa sama Amerika mungkin di sini nih sudah autumn, sudah post Christian era di sini. Kekristenan ya either two ini ya. Saudara bisa lihat di mana gitu. Di beberapa daerah mungkin sangat-sangat winter, beberapa daerah lainnya mungkin juga spring gitu. Tergantung gereja juga gitu. Ada gereja-gereja tradisional yang mungkin sudah post Christian era malah gitu, sudah nggak ada lagi vitalitasnya. Tapi ada gereja-gereja baru, gereja yang masih sangat semangat gitu di dalam iman, mungkin masih spring, masih summer. Kita yang mana gitu. Jadi kita lihat sih model-model ini membantu untuk kita sadar ini hanya model yang terbatas, tapi juga membantu kita bisa lihat gitu ya, membantu kita, namanya model, membantu kita bisa lihat di mana zaman ini berada gitu, dan apa respon kita yang lebih tepat. Kira-kira gitu ya jawaban saya. Kayaknya sudah tidak ada chat lagi. Kita nanti juga bisa bahas lebih di grup aja ya. Thank you semua. Oke.
Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan yang sudah datang ke dalam sejarah, Tuhan yang juga akan menyempurnakan ya Tuhan. Dan sementara kami hidup di dalam dua tegangan ini, berikan bijaksana ya Tuhan, sehingga kami tidak pernah tanpa guidance daripada Roh-Mu yang kudus. Tuhan kiranya boleh memberikan kepada kami, mengerjakan panggilan kami yang Tuhan berikan. Walaupun kami tetap harus bergumul bagaimana kami menjalaninya dan bagaimana kami meresponinya. Kiranya Tuhan yang berikan kepada kami sabaran, berikan kepada kami kepekaan, berikan kepada kami juga sukacita untuk memperjuangkan panggilan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya boleh Markus untuk bagi kita kelompok. Oke teman-teman, selamat masuk di dalam breakout room. Kita akan ada waktu diskusi 20 sampai 30 menit.